berani menyampaikan kebenaran di hadapan publik, konsekuensinya ya kalau tidak disalib, kalau tidak ya dipersekusi, dan itu terjadi kepada Yesus sendiri. Nah, kita bahas tentang agama kasih atau agama kasihan. Baik, teman-teman simak ayatnya, ayat-ayat penting ini. Pertanyaan yang sangat eksplisit di materi ini adalah, materi ini akan kalian temukan di mesia.org ya. Ajaran kasih ini untuk siapa? Ya, saya sudah 6 tahun diskusi dengan umat Kristen. Dalil yang sering dibawa, digadang-gadang sebagai ajaran bagi umat Kristen, ya, itu adalah ajaran kasihi musuhmu. Itu yang sering saya dengarkan. Dan saya agak sedikit bingung dengan seluruh umat Kristen ketika kita minta tutorial mengasihi musuh, caranya seperti apa. Nah, jadi saya akan membawa satu materi lengkap, paket komplit tentang agama Kristen, sebenarnya agama kasih atau agama kasihan. Yang pertama, saya bacakan dalilnya, Matius pasal kelima nomor 39. Munirifa, Kristen itu agama kasih. Baca Amsal nomor 7. Saya nggak mau disuruh-suruh baca ayat-ayat. Saya bukan budak siapa-siapa. Kalau Anda mau baca, bacakan. Ya, saya karena mau memberikan sebuah materi. Anda kalau ingin baca ayat, baca aja sendiri. Saya nggak suka disuruh-suruh. Kakian santang aja nggak bisa nyuruh-nyuruh saya di sini. Ya, silakan ya, baca. Pak, kalau diskusi gitu Pak, Anda mau diskusi, Anda harus siap dengan semuanya Pak, termasuk dengan data-datanya. Silakan dibaca Pak. Jangan suruh-suruh saya nggak mau disuruh-suruh ya. Silakan Pak, baca Pak. Semua bertanggung jawab ya sama narasi masing-masing ya, jangan bebankan hidup saya lah ya. Udah terlalu banyak buku yang harus saya pelajari ya. Saya kesini mau diskusi, bukan untuk disuruh-suruh siapapun. Kakian santang aja nyuruh-nyuruh aku. Kesemprot mukanya pakai minyak senyong-nyong nanti. Minyak zaitun. Udah tahu nih Pak, udah banyak beban, ini malah ditambahin beban apa parah. Tambahin bebannya. Beban saya udah banyak duit, susah mau belanja, habisin duit satu hari. Yang gaji kemarin belum habis. Ini gimana caranya menghabiskan uang dengan itu gajinya cepat? Itu duit itu semua. Beban banget. Duit, belum lagi juga banyak yang sayang, banyak yang ngirimin makanan. Tengok tuh, banyak banget yang sayang sampai makanan sampai menumpuk begini. Aku tuh bingung, tahu beban hidup aku tuh udah banyak banget. Udahlah, jangan ditambahi. Anak aku tumbuh berkembang dengan cantik, pinter-pinter. Lihat nih banyak banget makanan, ada kue kacang ini aja belum habis-habis sampai sekarang. Apa nggak beban hidup aku ini, coba? Iya loh Pak, jangan ngebebanin terus Pak, kasihan loh nih Pak. Aku tuh nggak bisa terbeban. Nanti mukanya makin muda. Beban lagi hidup aku. Iya. Janganlah begitu. Udahlah, alis aku tinggi sebelah. Yang aku heran Kang, ini orang kok nggak gemuk-gemuk ya, makan mulu tapi nggak gemuk segitu aja badannya. Iya, nggak bisa. Karena tai aku besar, makanya nggak gendut. Coba kalau kalian makan tainya besarkan, pasti nggak gendut. Ya silakan Pak Firdaus. Pak Firdaus silakan dibuka mute-nya Bre. Alis aku tinggi sebelah, aku tinggiin dulu yang sebelah ya. Udah pas kan? Dia kan agama Kristen kan agama kasih Bang. Karena di dalam Amsal nomor 7 ayat 18 sampai 19 kan dia memberikan istrinya kepada orang lain karena dia mengasihi sesama dia. Oh, maksudnya istrinya disuruh dipakai sama orang lain gitu Pak? Iya kan, di dalam Amsal. Pinjam dong istri kan, dulu Pak. Saya Islam Bang. Oh Islam. Orang Kristen. Ngomong dari tadi dong. Nah kan dikeluarin tuh sama moderator. Jangan gitu Pak, nggak boleh kayak gitu dong. Nggak apa-apa, itu kan karena aku Kristen ya, cuma naikin. Orang Islam nggak usah ya, kalau seandainya narasi yang dibawa itu tidak ada dasar kuatnya, nanti kena delik. Kalau saya bisa bertanggung jawab, saya kan bertanya nih, siapa orang Farisi dari sekte, siapa ahli Taurat dari sekte Farisi yang membuat agama baru yang bertentangan dengan Yesus, yang mengajarkan agamanya sampai melewati samudra, lautan, dan kemudian orang itu menjadikan orang yang pengikut agama itu
itu menjadi orang yang lebih jahat daripada dia. Kalau dia kan menganiaya jemaat Yesus tuh, nah pengikut dia lebih daripada itu, menganiayanya lebih daripada itu. Nah kita lihat secara sejarah, begitu caranya. Di sejarah ada nggak sih satu agama bertahun-tahun, beratus tahun menghabisi nyawa orang lain yang berbeda dengan dia? Kalau Islam kayaknya enggak deh. Mana tuh ada agama Islam? Coba tunjukkan komunal mana, komunal mana dari agama Islam, tokohnya siapa yang menghabisi nyawa orang-orang yang berbeda dengan dia? Coba. Kalaupun ada ayat bunuhlah kafir, ya di mana ada orang Islam yang memaknai itu artinya habisi orang yang berbeda denganmu? Tunjukkan. Kalau agama Kristen saya bisa tunjukkan sejarahnya, inkuisisi selama 500 tahun dari Gereja Katolik Roma, inkuisisi atau kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen di Jerman, Protestan. Saya bisa tunjukkan 2 denom besar loh ya, 2 denom besar dari gereja, dari Kristen, kejahatan-kejahatannya. Dan betul sekali skisma atau anatema itu terjadi di agama Kristen. Kalau di Islam ada tidak? Ya tunjukkan aja sejarahnya. Ada tidak orang-orang Islam Sunni itu menghabisi nyawa orang Mujasimah, Qadariyah, Jabariyah bertahun-tahun, komunal gitu. Tunjukin aja datanya. Biar kita sama-sama belajar gitu. Gitu ya. Jadi kalau mau bicara tentang dengan saya itu apple to apple. Ya apple to apple. Kalau kita bicara oknum, maka tentu semua agama memiliki oknumnya ya. Kalau yang kalian bahas itu bom gereja, misalkan ini sorry to say nih, ada data nih. Teroris bukan cuma orang Islam, tapi Kristen juga ada. Tapi masalahnya kalian kan nggak peduli dengan hal itu. Udahlah. Dan bahkan akhir-akhir ini, para pendebat Kristen untuk menghilangkan stigma bahwa Kristen agama yang dibawa oleh penjajah, mereka mengatakan bahwa Belanda datang ke Indonesia tidak menjajah. Keren banget. Udah mulai ada upaya itu. Gitu ya. Silakan buat umat Kristen. Pertanyaan saya itu sangat simpel. Pertanyaannya adalah, siapakah tokoh yang dimaksud oleh Yesus? Kalau tidak ada tokoh yang dimaksud oleh Yesus yang bisa kalian sebutkan namanya, apakah kalian mau menuduh Yesus ini adalah seorang pendusta? Karena ternyata tidak terdapat orang Farisi munafik yang menyebarkan agama yang kemudian menjadi asbab orang-orang beragama tersebut menjadi penjahat di dunia. Kalau kami umat Islam jangan ditanya lah, kami tahu siapa orangnya. Ya, kan begitu. Silakan Kang Kian Santang. Kalau nggak ada teman-teman Kristen, kita masuk ke tema berikutnya. Nah, sekarang saya bahas. Yesus itu tetap, jadi teman-teman materinya itu ada beragam ya. Silakan dinikmati menu-menu diskusi yang kalian bisa pelajari sendiri dan kembangkan ya, sesuai dengan kecerdasan masing-masing. Di sini Nabi palsu menurut Yesus ini nubuatannya bukan cuma satu, saya kasih ya. Nubuatannya bukan cuma satu. Nubuat satu, nubuat Matius 23, penggenapannya. Yang kedua, ya, nubuat kedua Matius 7, 15, 21. Lagi-lagi saya bisa sebutkan namanya. Nubuat ketiga Matius 7, 16 sampai 18. Lagi-lagi saya bisa tunjukkan. Nubuat keempat Matius, ini salah saya, ini typo nih ya. Ini udah 3, berarti ini nomor 4 berarti. Nubuat Matius 24, 4 sampai 5 ya. Jadi nubuat kelima, ini berarti kelima nih ya. Nanti saya ganti itu ya, sorry ya. Nah, jadi ada 5 nubuatan ya, yang saya bisa tunjukkan dalam satu artikel ini. Makanya saya kasih di sini judulnya adalah Nabi Palsu Menurut Bible Part 1. Tetapi yang membedakan, Bapak punya nama, saya punya nama. Bolehkah? Bolehkah juga saya mengatakan firman telah menjadi manusia saat itu siapa? Paulus, Yohanes, Markus, Matius. Bolehkah? Kecuali di situ firman telah menjadi Yesus. Clear. Allah dan Yesus adalah sama, Pak. Atau John 1 ayat 1. Pada mulanya Allah bersama-sama dengan Yesus. Allah itu adalah Yesus. Boleh? Coba, itu suatu kata kalimat bahasa Indonesia baku, Pak. Dulu, Pak. Jangan ditambahi, jangan dikurangin. Ya, tetapi buat apa, Pak? Masalahnya buat apa dulu? Saya setuju itu, bisa. Tetapi buat apa? Maksudnya buat apa? Maksudnya buat apanya?
Ya, kalau buat apa? Kalau Bapak salah menuhankan Tuhan yang sebenarnya, berarti Bapak sesat. Kembali ke Bapak sendiri. Tempatnya kemana? Neraka kekal selamanya, itu aja. Gitu loh. Buat pembelajaran untuk mendapatkan kebenaran. Yang kita bahas ini buat pembelajaran ke Bapak untuk mendapatkan kebenaran. Agar bisa selamat. Semua orang pasti mati. Kalau Bapak tanya buat apa? Gimana? Oke, Silakan. Saya setuju, tapi bagaimana cara Allah? Maksudnya? Bagaimana caranya gimana? Ini kan kita bicara nih Pak, Allah ini kan tidak bisa dilihat nih, roh kan, benar? Ya. Tetapi bagaimana Allah yang tidak bisa dilihat, kita bisa melihatnya, caranya? Memang tidak bisa dilihat lah. Tuhan tidak bisa dilihat, Tuhan tidak bisa didengar. Dari mana kita mengenalnya? Dari firman-Nya, perkataannya, melalui malaikat, disampaikan kepada Nabi, Nabi menyampaikan dan ditulis di kitab suci. Itulah yang kita baca, Pak. Untuk mengenal Tuhan itu. Kan gitu. Ya Bapak kan juga mempelajari Tuhan, mengenal Tuhan kan berdasarkan dari kitab. Nah, kitab Bapak, hukum yang terutama loh Pak. Mengenal satu-satunya Allah Pak, Allah. Satu-satunya Tuhan Allah Pak. Bukan Yesus. Yesus mengenalkan kepada manusia, hei, sembahlah ini Allah. Bukan aku disembah. Tuhan kita itu Allah, Tuhan Esa. Sembahlah dia. Banyak ayat Pak untuk menyembah dia. Nanti Bapak dicampakkan ketika nanti Bapak cari. Kalau Bapak mengatakan dia juru selamat, nyala kau dari aku. Kau pembuat kejahatan, aku gak akan nolong kalian. Yesus tidak membawa Kristen Pak. Yesus gak bawa Kristen. Yesus menyuruh menyembah Allah, bukan Yesus. Tuhan Allah kita, Tuhan kita banyak kali Pak. Hanya berbakti kepada dia, hanya satu-satunya Allah. Bukan Yesus. Terus Bapak tadi maunya gimana? Saya cuma tanya caranya doang, Allah menyatakan dirinya ini. Oke. Allah menyatakan. Sedikit blender sedikit dulu ya. Bagaimana cara Allah menyatakan dirinya? Ya melalui dari ciptaannya, Bang Davis. Ya, coba ingat pada waktu Musa membawa keluar bangsa Israel dari tanah perbudakan. Mereka ingin melihat wajah Allah itu bagaimana. Terus apa kata Musa? Apa kata Allah kepada Musa? Tidak ada yang bisa hidup kalau memandang wajahku. Nggak ada. Tapi jangan lupa, bangsa Israel tidak pernah menginginkan Tuhannya itu menjadi sosok makhluk. Nggak ada. Tuhan menjadi manusia itu nggak ada sama sekali. Tapi kalau berhala yang dituhankan, iya. Membuat patung-patung seolah-olah itu adalah Tuhan. Tapi Tuhan yang sebenarnya menciptakan langit dan bumi yang menjadi manusia itu nggak ada. Anda silakan cari dalam kitabnya Musa. Silakan cari dalam kitab-kitab nabi-nabi terdahulu. Nggak ada. Tetapi kenapa? Hanya ajaran Kristen saja yang menginginkan Tuhan itu menjadi manusia. Nabi Musa, Nabi Daud, bahkan ajaran Yesus pun sendiri. Bapa tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Jadi apa? Jadi Tuhan itu memuliakan utusannya Yesus untuk menyatakan kemuliaan Bapanya. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yesus itu diberikan oleh Tuhannya, yaitu siapa? Bapa. Gitu. Jadi pahamilah, Tuhan itu mustahil menjadi manusia. Mustahil. Karena manusia itu dibatasi waktu, dibatasi ruang. Waktu itu apa? Manusia yang namanya bermakhluk hidup pasti akan mati. Pasti akan mati. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Yang namanya makhluk ciptaan itu pasti akan mati. Yang kekal itu apa? Yang kekal itu hanyalah Tuhan. Kekal itu tidak berubah. Tidak berubah apapun. Begitu Bang Davis.
Jangan kalian memaksa Tuhan itu menjadi manusia. Yesus sendiri aja sudah mengatakan, sembahlah kepada Tuhanku Tuhanmu, Allahku Allahmu. Bahkan di dalam Yohanes 17:3, hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau, bahwa mereka mengenal Tuhan satu-satunya itu siapa yang benar? Allah, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu sebenarnya fix loh, Davis. Ajaran kalian yang memaksa Tuhan harus jadi manusia. Ajaran kalian. Kitabnya Musa, kitabnya Daud. Adakah mengatakan Tuhan menjadi manusia? Gak ada. Terus ajaran kalian ini dari mana? Yang menginginkan Tuhan jadi manusia. Makanya tema saya, Kristen ajaran sesat kah? Yes, kalau bagi kami umat Muslim. Karena orang Yahudi itu agama samawi, agama langit mereka. Apa tuh agama langit? Agama langit itu adalah agama ya yang Tuhannya tidak kelihatan dan memberikan firman-Nya, wahyunya kepada utusannya yang disebut nabi dan rasul. Terus kalian ajaran apa? Tuhan harus jadi manusia supaya kita mengenal Tuhan. Yesus datang pada abad 1. Adilkah bagi kita yang abad 20 ini? Adilkah juga pada waktu abad 1 ada di situ anak kecil dilahirkan tapi langsung metong? Tidak bisa dilihat wajah Tuhan. Adilkah juga bagi orang yang buta? Ketika datang Tuhannya tapi dia buta tidak bisa melihat. Di mana keadilan Tuhan kau? Kalau yang namanya adil untuk seluruh manusia, untuk ciptaannya, maunya dia ada juga sampai sekarang ini. Oh, inilah wajahnya Tuhan kita ya. Oh, seperti ini ya, hidungnya mancung, entah pesek, rambutnya gondrong, entah tidak. Tapi tidak adil Tuhan kamu. Datang abad 1, tiba-tiba pergi lagi pada waktu dia berumur 33 tahun. Itu pun harus ada drama, dia harus mati dulu. Baru 3 hari matinya. Dikasih waktu pula 3 hari. Baru bangkit pula dia. Bangkitnya pun bukan di kuburnya. Engkau akan menjumpai dia di Galilea. Cobalah dulu. Dikuburkan di dalam kuburnya, bangkitnya dijumpai di Galilea. Nah ini, Tuhan itu tidak perlu pakai drama, Bang Davis. Mau datang-datang sajalah dia. Orang ini adalah milik dia semuanya kok. Gak perlu menumpang rahim. Kenapa mesti dia harus mencari rahim perempuan? Masuk ke dalam dulu, dilahirkan, drama lagi. Selama dia 0 bulan sampai 2 tahun disusukan dulu, diajarkan dia jalan, diajarkan dia ngomong mama. Kan mustahil ada Tuhan seperti ini, bro. Gitu Bang Davis, kita logika aja. Ya silakan. Ditata. Saya bicara sekarang Pak Belender. Boleh. Tunggu. Ini Bang Davis nanti sama Bang Juma nih enak nih kayaknya. Ini debu jalan. Debu. Monitor. Debu. Ya, apa Roh Kudus? Tadi sampai di mana tadi cerita kita itu? Beca. Sebentar dulu Roh Kudus. Ditanggapin dulu sama si Davis. Kalau dia sudah apa baru. Oh sebentar dulu Bang Zuma kan katanya izin Mbak, sholat. Ya silakan. Jadi begini ya, Mbak kan bilang ini yang bicara kemungkinan ya, apakah semua mungkin bagi Allah? Kan ini tidak terbatas, dia yang tidak terbatas. Apakah semua mungkin bagi Allah? Saya jawab, semua mungkin. Itulah mujizat. Dalam ajaran kami, itu mujizat. Pak. Apa yang tidak mungkin manusia lihat, tetapi itu mungkin bagi Allah. Itulah iman kami. Sedikit blender aja. Begini Bang Davis, apa yang tidak mungkin bagi Allah? Betul. Membolak-balikkan hati manusia seketika itu juga bisa. Melenyapkan bumi ini dalam waktu 1 detik saja bisa. Bisa. Tapi begini sekarang poinnya Bang Davis. Pantaskah seorang presiden Republik Indonesia, kepala negara, mencuci kakus WC umum? Pantaskah? Bisa dia mencuci kakus, bisa dia menyikat kamar mandi WC umum. Tapi pantaskah dia seperti itu?
tidak pantas sehingga dia memiliki bawahan-bawahannya. Nah, bisakah Tuhan menjadi manusia? Menjadi apa saja bisa. Betul. Tapi pantaskah Tuhan menjadi manusia? Sifat manusia, salah satu, BAB, menangis, ketakutan, lapar, haus, sakit. Itu sifat-sifat manusia. Tetapi ketika Tuhan mempunyai sifat kemahaannya, apakah mungkin dia jadi tidak maha? Maha pencipta, maha mendengar, maha melihat. Ketika disandingkan kata maha, berarti sudah tidak ada lagi yang lebih dari dia. Karena sudah maha. Apakah mungkin Tuhan yang sudah maha melihat, maha menciptakan, tiba-tiba dia harus menumpang rahim menjadi manusia yang notabene dia terbatas. Ketika dia lapar, dia mendatangi pohon ara. Ketika pohon ara tidak berbuah, dia mengutuknya. Ketika dia melihat orang lagi berjualan di depan bait suci, dia marah. Ketika ada badai waktu di atas kapal, dia tertidur. Ini logika kita, Bang Davis. Bahkan ketika dia mau membangkitkan Lazarus saja, dia berdoa. Ketika dia mau ditangkap tentara Romawi, dia berdoa. Apakah Tuhan yang memiliki sifat maha, tiba-tiba dia harus berdoa, dia harus makan? Ini nggak maha lagi. Jadi apa bedanya saya dengan Yesus? Sama-sama manusia. Bedanya itu kemanusiaan kami sama, hakikat kami sama. Bedanya Yesus itu utusan, rasul yang diberikan mukjizat oleh Tuhannya. Tuhan tidak pernah bermukjizat, Bang Davis. Karena Tuhan itu maha. Oh, kalau yang namanya maha, tidak mungkin dia bermukjizat. Yang bermukjizat itu adalah nabi dan rasul. Itulah yang membedakan. Keistimewaan nabi dan rasul adalah bermukjizat. Untuk apa? Untuk menyatakan kepada umat-umatnya ketika dia bermukjizat, ada Tuhan yang memberikan saya mukjizat. Nah, Tuhan yang memberikan saya mukjizat itulah yang layak dan patut disembah. Bukan yang orang yang bermukjizat. Dia yang menerima mukjizat. Bukankah Yesus mengatakan, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Diberikan, dia menerima kuasa. Bukan dia pemberi kuasa. Kenapa Kristen ini menyembah kepada yang menerima kuasa? Ada yang lebih besar daripada Yesus. Kenapa nggak kalian sembah? Ini logika kita ini di mana, Bang Davis? Tuhan menciptakan manusia. Beda manusia dengan binatang. Sama-sama memiliki otak. Manusia itu harus berakal. Jadi ketika Allah memberikan akal kepada manusia, biar dia bisa pintar, bisa membedakan. Apa tuh maksudnya? Tuhan tidak mungkin memberikan kepada manusia, makhluk Tuhan yang paling sempurna dan mulia, diberikan akal. Tetapi tidak bisa kita mengkonsepkan tentang Tuhan itu bagaimana. Tritunggal itu gabrul, tidak masuk akal kita. Jadi kemana akal pikir Kristen ini? Ada akal tapi tidak bisa berakal. Konsep ketuhanan itu simple, Bang. Tuhan itu adil, tidak perlu dia jadi manusia. Jadi orang tidak ada yang tahu bagaimana wajah Tuhan. Yang tahu itu adilnya. Bahkan yang buta pun, yang mungkin waktu dia mati, dia lahir langsung mati, tidak akan tahu bagaimana wajah Tuhan. Itu keadilan. Apalagi keadilan Tuhan. Ketika manusia berbuat dosa, Allah Maha Pengampun. Tidak perlu datang diutusnya, rasulnya, harus disalibkan ujung-ujungnya hanya untuk mengampuni dosa. Ini Tuhan yang jahat. Kenapa? Berarti dia menumbalkan nabinya, menumbalkan rasulnya. Hei Yesus, kau tengok nih, manusia semua ini jahat. Padahal Tuhan tahu. Dia tahu ketika dia akan menciptakan manusia, akan berbuat jahat, akan berbuat zolim. Makanya adanya surga dengan neraka. Adanya iblis. Iblis diberikan oleh Allah, Allah memberikan izin kepada iblis, ditangguhkan dia sampai akhir kiamat nanti. Untuk apa? Untuk membujuk, merayu kita manusia di muka bumi ini. Nah, tiba-tiba datang Tuhan, datang Yesus. Jadi saya datang ke dunia untuk menebus dosa. Ya betul. Dengan cara apa? Ya kau dengan cara disalibkan, mengenaskan kau nanti. Keadilannya kayak begini, Bang Davis. Kita saja yang manusia melihat anak kita ditempeleng tidak ikhlas kita. Apalagi kalau ini adalah Tuhan, kalau memang dia Tuhan. Gitu, Bang. Ya, pakailah dulu akal, Bang. Baru beriman.
Kan Ibu tadi sudah bicara kasih ya. Manusia, kita sepakat bahwa manusia telah jatuh dalam dosa. Benar? Karena dosa Adam? Benar? Tidak membenarkan manusia jatuh ke dalam dosa karena dosa waris. Karena di dalam Bible kalian Kejadian 3 tidak ada diceritakan bahwa Adam jatuh ke dalam dosa. Adam berbuat dosa. Tidak ada, Bang. Yang ada cuman perikop. Perikop sendiri yang mengatakan manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa. Oke, Bu. Lanjut. Adam berbuat dosa. Terus bagaimana Adam ini bisa menerima pengampunan? Itu pertanyaan dulu di situ. Bagaimana Adam ini bisa menerima pengampunan dan seluruh umat manusia? Saya jawab ya Bang Davis. Inilah sebenarnya bedanya. Sebenarnya simple. Kalau saya melihat begini ya, saya justru yang dulu Kristen berpikir, bagaimana mungkin Adam bisa jatuh ke dalam dosa, sementara manusia pertama kali yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah Adam. Berikutnya barulah Allah menginginkan Nabi Adam itu menjadi khalifah di muka bumi ini, memiliki keturunan sampai nenek moyang. Dia menjadikan nenek moyang manusia pertama ini yang jadi nenek moyang nanti seluruh umat manusia ini. Nah, yang hidup pada waktu itu cuma berapa orang, Bang? 2. Nah, pada waktu 2 orang ini hidup, apakah mungkin Tuhan sudah memberikan hukum syariatnya? Belum, Abangku. Orang cuma 2 orang di situ. Bagaimana sudah ada yang namanya hukum-hukum? Bagaimana sudah ada yang namanya aturan-aturan? Ketika Nabi Adam dilarang memakan buah itu, dia memakannya. Terus apa dikatakan itu? Seketika itu kau akan mati. Apakah dia mati? Enggak. Oh, dia matinya mati rohani, Nora. Aturannya itu dia hidup kekal. Aturannya kalau si Adam tidak makan buah itu, kita tidak akan ada yang namanya kematian. Kita akan kekal selamanya. Nah, ini gabrol. Gabrol, Bang. Yang namanya makhluk hidup pasti akan mati. Mati. Terus apa maksud dari itu? Ketika Adam zolim kepada dirinya, dia melanggar perintah Tuhannya. Terus apa yang terjadi? Itulah kitab kalian tidak lengkap, Bang. Kalau di dalam Al-Quran kami, di dalam surat Al-Baqarah dia menceritakan apa? Nabi Adam meminta ampun kepada Allah. Terus, apakah Allah langsung menghukumnya? No, yang namanya dosa, yang namanya pelanggaran pasti akan dihukum. Tapi apa? Allah memberikan pengampunan. Di dalam kitab kau sendiri aja, Tuhan kamu mengampuni. Dengan memberikan hukuman apa? Terkutuklah kau tanah kepada Adam. Dari tanah ini kau akan mencari rezekimu untuk makan istri anakmu. Hei, kepada Hawa, kau akan bersusah payah untuk melahirkan. Kepada ular dikutuk karena sudah memperdaya manusia, yaitu iblis. Di mana konsepnya Adam jatuh ke dalam dosa? Dosanya dibawa, diwariskan sampai datangnya Yesus. Ini gabrul kok ini, Bang. Nah, ada konsep dosa waris. Jangan di sini melakukan jangan tunggu dulu, Bang ya. Jangan Abang membawa-bawa doktrin-doktrin dari pendeta atau dari gereja-gereja yang tidak membenarkan isi kitab kau. Bahkan Nabi Musa saja tidak pernah memperkenalkan ada yang namanya dosa waris. Pengampunan dosa pada waktu itu, mereka mempersembahkan hewan kurban kepada Tuhannya. Hewan kurban, Bang. Domba yang montok, yang bagus, disembelih, dipersembahkan kepada Tuhan. Semenjak pada waktu Nabi Ibrahim atau Abraham diuji oleh Allah, anaknya ingin disembelih. Bukti ketaatan Abraham kepada Tuhannya. Dan anaknya pun ikhlas. Tapi apa? Allah menggantikan dengan binatang ternak. Datang perjanjian baru untuk mempersembahkan korban yang harum kepada Tuhan dengan darah manusia. Darah manusia yang tidak bercacat. Bahkan Wahyu 5 nomor 6 seperti anak domba yang telah disembelih. Nauzubillah, mengerikan kali, Abangku.
Manusia dengan baiknya diutus Tuhan untuk menyampaikan firman, kalian kiaskan sebagai binatang, terus kalian katakan disembelih. Boleh saya berbicara, Bu? Silakan, Boleh. silakan. Boleh saya berbicara? Sedikit saya tambahkan Pak Devi sebentar aja ya. Ya, lanjut, Glenn. Anda jangan mengatakan kalian itu menjalankan dosa waris dari Adam, ya. Di Kejadian 2:17 Tuhan berfirman, bahwa jangan kau makan buah yang baik dan buruk itu. Pada hari kau memakannya, engkau pasti mati, ya. Jadi Adam belum sempat memiliki anak keturunan, dia sudah mati. Udah mati dia. Jadi kalian ini keturunan siapa? Jangan kalian bawa dosa waris. Itu perkataan Tuhanmu. 2 ayat menyatakan, di Kejadian 3:3 juga dikatakan seperti itu. Jangan kau makan buah itu ya, nanti kalian mati. Pertanyaannya, apakah dimakan atau tidak buah itu sama Hawa dan Adam? Pak Davis, Iya. apakah buah dimakan? Saat makan buah itu, apakah dia sudah punya keturunan? Ya tentu belum. Belum. Nah, jadi matilah dia. Kalian keturunan siapa ini jadinya? Oke, Itu perkataan Tuhanmu. Ya, silakan. saya jawab. Kita berbicara dosa ya. Di ajaran kami tidak ada yang namanya dosa waris. Kenapa? Kenapa? Yang ada hanya kecenderungan. Loh, tadi Bapak bilang dosa Adam tadi bahas. Saya tidak berbicara dosa waris. Kenapa? Karena telah ditebus oleh darah anaknya. Itu sebagai Bagaimana itu sebagai korban ganti dalam Pak, ajaran kami. Mata ganti mata, gigi Pak, ganti gigi. Pak, Itulah manusia. Adam, Pak Davis. kedua adalah Yesus. Sudah ya Pak Pak? Davis, jadi di Kejadian itu kalian belum jadi keturunan Adam ini sekarang. Kalian ini keturunan iblis menurut kitab kalian. Sekarang saya tanya, tadi bahas ke situ ya. Iblislah, Yohanes 8:4, iblislah yang menjadi bapamu, dialah pembunuh manusia sejak mula-mula. Siapakah yang membunuh Adam? Ibliskah? Dengan cara apa? Menggodanya. Sekarang mau tanya, apakah kalian keturunan Adam? Tidak. Adam udah mati kok. Menurut kitab kalian, kalian keturunan iblis. Saat makan buah itu ada 2 makhluk, iblis, Adam dan Hawa. Ketika dimakan buah itu, mati Adam dan Hawa, tinggallah iblis. Menurut kitab kalian, kalian keturunan iblis, bukan Adam. Saya tanya Bapak dulu, apakah Adam dan Hawa mati makan buah itu? Matikah dia? Mati secara rohani Pak. Rohani, mati secara rohani, matilah kita, mati secara rohani. Cuman definisi mati itu apa Pak? Definisi mati itu apa? Terpisahnya jasad dengan mati ya matilah Pak. Mati. Kayak mana mati Bukan rohani? saja rohani tapi Kayak mana mati rohani? Kayak mana mati rohani coba? kita yang Gimana dulu- mati rohani? Tunggu. Manusia ini kan gambar dan rupa Allah. Saya tanya mati rohani itu bagaimana? Adanya kecenderungan berbuat dosa. Ada itu Abang mati berdosa. Loh enggak, definisi mati apa Pak? rohani. Ini mati rohani. Pak, jangan menambah dan mengurangi firman Tuhan kalau kau tidak disebut pendusta. Jadilah benar-benar pengikut Yesus. Dengarkanlah perkataan Yesus. Yesus mengatakan, jangan kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Jangan, kau pendusta itu. Sekarang aku tanya, apakah ada di situ mati rohani ditulis? Ada. Kecenderungan berbuat dosa bukankah mati rohani Bapak? Saya tanya, pada hari kau memakannya, engkau pasti mati. Dah selesai. Jangan ditambah lagi. Ada di situ mati rohani. Pada hari kau memakannya, engkau mati rohani. Sekarang saya tanya, Tidak menurut ada. Bapak itu mati apa? Mati apa? Matilah, tewas meninggal lah. Habis selesai. Meninggalkan jasmani Iya mati, ya. matilah. Terpisahnya roh dari jasad. Dah selesai. Apakah Udah. ada janji? Apakah ada janji? Janji apa? Janji kepastian untuk kehidupan kembali, bukankah Bapak di ajaran Bapak diajarkan mengenai hidup kembali? Tunggu dulu. Ada ancaman. Hidup kembali nanti di akhirat. Di akhirat, waktu makan buah itu di dunia apa di surga? Adam makan buah itu di dunia apa di surga? Kenapa? Waktu Adam makan buah itu, apakah di dunia atau di surga makannya? Saya tidak mengespekulasi. Taman Eden di mana? Taman Eden. Taman Eden di mana? Taman Eden itu masih misteri.
Tapi di dunia. Di dunia kan? Taman Eden di dunia kan? Oh, itu Bapak yang bilang. Jadi di mana menurut Bapak? Masih misteri. Saya tidak Masih tahu. misteri. Ya udah, jadi saya tanya, ketika makan buah itu di mana? Di surga atau di dunia? Sekarang saya tanya Pak, Taman Eden menurut Bapak di mana? Itu Mana dulu. kami tahu? Kami nggak mengenal Taman Eden. Terus apa? Kalian yang mengenal Taman Eden, maka saya bertanya. Terus di ajaran Bapak mengenal apa? Tahu Pak, Iya, Taman Eden itu di mana? di surga. Nanti kita sudah di surga. Di mana sekarang Taman Eden? Surga apa di dunia? Nanti sudah di surga. Nanti kita dapat. Ngapain nanti orang aku nanya kok sekarang kok nanti pula? Enggak aja. Taman Eden di mana? Posisinya di dunia apa di surga? Itu misteri Allah. Ya udah, waktu makan buah itu Pak, jangan dipaksa lagi. 2 ayat. Sekarang pertanyaan, mati atau tidak? Ada menawa. Saya bilang mati secara apa dulu? Kok mati secara apa? Mati-matilah, apa lagi? Mati semua kan? Bukan jadi ajaran Bapak. Mati ya Mati, oke. matilah. Jadi Oke, apa? Bapak. Dari mana Bapak mau mengatakan definisi mati rohani itu dari mana dapatnya? Jangan ngarang-ngarang Pak, mati rohani. Dari Kan mana Bapak dapat? Bapak bilang tadi mati ya, mati, semua mati. Bukan Ya? saya yang mengatakan, Tuhan yang mengatakan Oke. mati. Mati, oke, mati. Berarti apakah ada janji? Berarti seakan-akan Allah ini jahat dong kalau begitu. Loh, sekarang ada 2. Nah, ketika Sekarang iblis, seakan-akan ini Allah jahat. oke, Benar? di kejadian 34, iblis Benar merayunya seakan-akan Hawa. Allah ini jahat. Tunggu dulu, loh, itu konsekuensi, itu perintah. Konsekuensi jangan kau makan, itu larangan. Kalau kau makan kau mati. Itu konsekuensinya, sanksinya. Makanya jangan berusaha jangan dimakan. Tetapi iblis menggodanya dengan cara apa? Kau makan aja, sekali-kali kau tidak akan mati, kata iblis. Kau nggak akan mati, kata iblis. Kau makan aja buah itu, kata iblis. Itu godaan iblis yang menyerupai ular kepada Hawa. Kau nggak akan mati, Hawa. Kau makan aja buah itu, nggak akan mati kau. Kata. Nah, sekarang saya pertanyaannya, apakah Adam dan Hawa itu mati atau tidak? Nggak ada. Iblis pun nggak mengatakan mati rohani. Kau mati rohani nggak ada. Kau nggak akan mati. Mati-matilah Pak. Jangan ditambah-tambah lagi. Bapak bilang tadi konsekuensi. Oke, kita bahas konsekuensi ya. Kan ada dosa harus mati. Nah, manusia ada konsekuensinya. Kalau dia berbuat dosa, maka Yesus menjadi Nggak ada urusan ke Yesus dulu Pak. Ini masalah Pak, Adam. itulah, Pak. Jangan dulu ke Yesus. konsekuensi. Sekarang ini Tuhan Harus mau berkata. Aduh, docer kali. Konsekuensi. Satu. Pecah piring tahap aja pun. Gak ada urusan ke Yesus. Sekarang saya tanya, Pak, pertanyaannya apakah Adam dan Hawa itu mati atau tidak? Itu aja loh. Ketika makan buah itu. Kenapa? Tidak. Mati atau tidak? Tidak mati. Tidak. Kalau tidak mati berarti pernyataan iblis yang benar. Berarti Tuhan Anda bohong. Ngeprank berarti Tuhan. Selesai. Ya kan? Berarti kan pengikut iblis. Tetapi Pak, ada Berarti janji. benar. Berarti Tunggu, kalian Pak, pengikut saya- iblis. Saya bicara dulu. Saya bicara. Tetapi ada janji keselamatan. Sebentar Davis, Bang Handi, saya izin ini udah masuk zuhur di sini ya Bang. Ya. Udah jadi apa? Enggak. Sekarang itulah Pak. Di situ ya Anda mengatakan tidak mati. Kalau tidak mati berarti Tuhan Anda ngeprank. Tuhan Anda bohong. Tuhan berbohong. Pernyataan iblis yang benar. Berarti pernyataan iblis yang benar kan? Berarti ajaran iblis. Pengikut iblis kalian. Itu aja logika Bapak. Kok logika cuman ini ayat Pak Bible kok cuman aja. Bapak itu berpikir secara logika. Allah Bukan. tidak bisa dipikirkan secara logika. Allah yang punya logika itu. Lu cuman aja kau nih. Lu kok cuman? Bapak itu pertanyaan Bapak itu logika itu Pak. Ya memang logika lah kita jadi. Maksudnya ini Bapak ini Belinda, itu alam goib, imani saja, nggak bisa diterangkan secara logis. Imani saja itu loh. Jadi kalau imani saja. Pertama tidak berdata, kedua ya cukup percaya imani saja. Itu nggak bisa dijelaskan menurut dia gitu loh. Beratlah kalau kayak gitu Pak. Kalau bicara iman Pak. Saya tanya Pak,
bukankah Nabi Muhammad berbicara tentang Mesias? Di mana? Bukan Nabi Muhammad berbicara Mesias? Di mana datanya? Di mana datanya? Di mana? Tunggu, saya tanya dulu. Saya cuma tanya. Enggak ada. Kalau bicara iman, Pak. Kalau bicara iman, pinjamlah uang Bapak dulu 10 juta, Pak. Boleh? Boleh, Pak? Nanti bulan depan kembalikan, Pak. Pak Depis. Boleh? Kalau Nabi Muhammad di dalam Al-Quran diperkenalkan Isa Al-Masih, Nabi Isa alaihissalam. Kalau Pak, ini Pak Depis sebenarnya ini mau kemana sih hari ini Pak sama si Markus ini? Kayaknya Anda ini lagi pusing-pusing kena kemacetan ya dia blender. Ini orang berdua nih. Pindah-pindah, tak kemana-mana ya kan, coba beca, coba beca, pindah-pindah, satu aja belum fokus. Itu, jadi menurut kitab kalian, berarti apa yang salah? Sekarang kalian mau tidak dikatakan betul? Nah, inilah Al-Quran datang. Al-Quran datang meluruskan, oh tidak seperti itu. Umat Kristen itu bukan keturunan iblis. Tidak, ini sebenarnya kejadiannya. Nabi Adam saat itu diberikan sanksi apa? Termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian Allah menurunkan dia ke dunia. Di dunia itulah dia beranak pinak. Diluruskan kan, dibenarkan sama Al-Quran. Nah itu juga Al-Quran datang ketika Yesus juga mati, dikatakan mati di kitab kalian. Loh, tidak mati, diselamatkan. Mana mungkin utusan dimati kayak gitu, sedangkan Nabi Ibrahim aja pun diselamatkan. Yang namanya utusan diselamatkan Tuhan lah. Tak mungkinlah dibiarkan. Bunda Maria juga dikatakan dilahirkan dalam lomba. Oh tidak benar itu kata Al-Quran. Tidak benar. Dimuliakan. Nggak benar itu dikatakan dilahirkan dalam lomba. Begini lahirnya. Di bawah pohon korma, dikawal oleh ribuan malaikat. Diluruskan, itulah Al-Quran datang. Kembali ke topik sederhana aja, masalah Tuhannya dia ini 1 apa 3 nih? Belum kelar ini. Pak. Oke, karena saya ada urusan, saya tutup. Bentar dulu Pak Depis. Tunggu, saya mau keluar Pak. Satu dua pertanyaan Pak Depis. Tunggu, saya mau menjawab Bang Blender pertanyaannya tadi kan. Oh ya silakan. Yang kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan akal budimu. Kasihlah sesamamu seperti manusia. Itulah dirimu sendiri. Itulah jawabannya adalah Allah yang Maha Kasih. Maka kita harus mengasihi sesama. Hukum kami dalam ajaran Kristen, mengasihi itu secara horizontal dan vertikal. Karena Allah telah menjadi kasih, kita harus Allah itu siapa sih Pak Depis? Itu Allah itu siapa? Ya, udah ya Pak, udah. Pak Depis emang Tuhanmu namanya siapa sih? Pak Depis. Tuhan kamu namanya siapa sih kok menyambut sebanyak umat Islam? Nah ini lagi sih. Matius. Beca. Matius. Nama aslinya Matius dia benar. Tanya aja. Matius. Tadi katanya mau ngambil air minum doang Matius mah. Matius. Lagi ngangkat barang tuh, naikkan beca. Kapan bener nih Matius ini? Beca. Nah, itulah ya teman-teman Kristen ya. Jadi jelas kitabnya yang bermasalah. Apakah kalian mau kitabnya yang bermasalah? Bibel kalian yang bermasalah. Banyak masalahnya di situ. Makanya Al-Quran datang meluruskan, membenarkan. Banyak kali di ini juga tentang kejadian Firaun juga. Di situ tidak ada dikatakan, di kitab kalian tidak ada dikatakan Firaun itu mati tenggelam. Sedangkan jasadnya masih ada sampai saat ini. Al-Quran datang meluruskannya tuh sampai siapa? Peneliti itu Maurice Bucaille tuh. Dulu peneliti dari Perancis, Maurice Bucaille itu, dia dari Kristen tuh. Dia baca itu Al-Quran dan kitab kalian. Di Al-Quran dinyatakan Firaun Ramses II itu ya mati tenggelam. Di Bibel kalian tidak ada dinyatakan mati tenggelam. Nah kemudian Maurice Bucaille ini mau meneliti, dia mau menyalahkan Al-Quran. Mau disalahkannya Al-Quran berdasarkan jasad yang ada di saat ini sampai saat ini. Mau menyalahkan Al-Quran. Nah kemudian dipermisi sama Presiden Prancis untuk meneliti jasad Firaun.
Kemudian berangkatlah dia ke sana. Nah, setelah diteliti, ternyata terdapat sisa-sisa garam di dalam tubuh Firaun. Terdapat sisa-sisa garam. Akhirnya apa? Bibel kalian yang salah. Mualaf dia saat itu. Sahadat dia saat itu. Tadinya niat mau menyalahkan Al-Quran, ternyata tidak didapatkannya. Dan di Al-Quran pun jelas. Di surah Yunus. Maka hari ini kami biarkan kau hai jasad Firaun. Maka hari ini ketika kalian baca Al-Quran itu sampai 2 hari sebelum kiamat, jasad Firaun itu masih ada. Kenapa? Di situ tertulis konsisten. Maka hari ini, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, hari ini, itu jasad tetap ada. Artinya apa? Siapakah yang menenggelamkan Firaun? Allah, Tuhan satu-satunya. Siapakah itu? Allah yang bawa Al-Quran. Itu jelas, itu bukti yang nyata di depan mata kalian. Tapi memang dasar kalian memang sudah tertutup. Di kitab kalian nggak ada, mati tenggelam. Nggak ada dinyatakan Firaun mati. Nggak ada menurut kitab kalian. Itu yang jelas di depan mata kalian. Tapi kalian memang udah sumum-bumum. Lancang nih yang monitor. Lanceng. Lanceng. Ya. Islam Kristen. Kristen. Oh iya, bentar Pak ya. Sani. Sani. Monitor, Sani. Kalau dipanggil. Apa bagian saya Pak Melende? Sani. Tiduran tunggu. Sani nggak usah lah. Oh, Matius sudah balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Ya, mau nanya sama Bang Andi. Halo Bang Andi. Ya Bang. Mau nanya, yang tadi malam itu dia jadi ikrarkan syahadat nggak? Soalnya saya ketiduran, kepo aja. Yang mana Bang? Yang di komalnya sahabat Bang Zuma itu. Enggak. Belum. Belum ya? Oh, mau nanya itu aja. Belum Bang. Oke. Izin Bang dibawa dulu Bang ya. Oke, silakan Pak Lanceng. Kau jangan tidur Roh Kudus, Matius. Jangan tidur. Ditunggu Pak Melende terlalu banyak ngomong. Siapa yang bicara? Enak aja gue banyak bicara. Coba tanya dulu. Bener nggak nama asli kamu? Tiduran saya Roh Kudus, dengerin dulu. Bener nggak nama asli kamu Matius? Matius saya. Nah itu Matius nama aslinya kan. Prediksi gua begitu. Kan waktu di aku ini Paloding di Bapak ada nonton di Paloding. Rumahnya Paloding. Matius bukan murid Yesus itu. Bukan kamu yang nulis Matius kan? Bukan. Itu nama Bapak. Bukan Matius berbicara dulu. Ini Pak Matius Pamungut Cukai ini. Saya bicara boleh? Iya boleh. Bagian saya dulu, bagian saya. Tadi kan kita perumpamakan kan becak kan, bukan becak artinya becak. Maksud saya becak itu rodanya 3, rodanya kan 3. Bawa ini kan biar paham, becak itu kan rodanya kan 3. Jadi yang bawah ini 1, itulah berarti. Jadi bukan berarti cuma 3 Bapak. Begitu Pak Melende. Bapak Melende kan tidak mengerti. Saya bilang tadi itu becak, saya perumpamakan film Pak, pernah nonton film kayak macam Aling Dharma, dia bisa berubah-ubah dirinya jadi 2, 3 begitu, tapi dia kembali ke 1. Umpamanya becak nih, umpamanya becak, siapa yang bawa becak? Bapak itu, Bapak yang punya becak. Kalau Yesus penumpang. Dia sama-sama mereka sama-sama. Kok bagaimana mungkin bisa bareng-bareng bawa becak? Begini, dia kan ada yang bawa, ada penumpangnya. Di dalam Bapak semua kan. Jadi mereka satu becak itu. Satu becak. Jadi penumpang semua, terus yang bawa siapa? Ini enggak ada penumpang Bapak. Ini ceritanya bukan becak. Ini pribadi lah begitu, milik Bapak begitu. Bukan becak itu punya Bapak, punya Yesus. Bukan, ini aduh gimana sini blender pusing ah. Ini perumpamaan. Macam becak ini Bapak yang bawa, Bapak yang punya, Yesus Roh Kudus di depan. Jadi mereka sama-sama, tapi mereka satu dalam roda 3 satu. Iya, ini Bapak yang bawa Roh Kudus sama Yesus penumpang. Di depan itu adalah ban kiri dan ban kanan. Bapak kan roda 3.
Pusing pala BRB ini. Lanjut. Ya, ban di depan siapa ban depan? Ban paling depan siapa? Roh Kudus. Ban di belakang siapa? Bapak untuk menjaga. Bapak. Ban samping berarti Yesus. Ban di samping berarti Yesus. Ban di samping paling kiri Yesus. Ban paling kiri sebelah kiri Yesus. Iya. Ya, berarti ban depan Roh Kudus, ban belakang Bapak. Depan samping Yesus. Oke. Yang bawa becak siapa? Itu pemahaman itu kalau Bapak paham. Oke, dijadikan satu. Oke, dijadikan satu lah jadilah becak ya. Dijadikan satu jadilah becak gitu ya. Tapi mereka satu Ya. yang bawa. Ya, yang bawanya siapa? Siapa yang bawa? Bapak yang mengarahkan itu. Loh, gini, tadi kan di depan yang roda depan Roh Kudus, roda belakang Bapak, roda samping Yesus, ya kan? Iya. Ya kan? Oke, nah sekarang jadilah satu mereka. Ini yang bawa becaknya siapa? Bapak yang mengarahkan. Loh, tapi Bapak di belakang. Bapak Dia di belakang. mengarahkan. Dia bukan istilahnya ibaratkan dia yang mengarahkan. Oke, kalau seandainya Bapak ban belakangnya kempes bannya, gimana? Tetap bisa jalan lah. Mereka kan mau Kempes. senang Tuhan. Apa saja dia bikin bisa. Kalau bocor bannya, ban belakangnya bocor. Siapa yang nempel? Itu beca. Terbang. Kalau bocor kan bisa hancur di pancur batu kayak benar nih. Bisa saya bicara? Oke. Tapi ini bicaranya ini belum selesai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pula becak terbang. Gimana ceritanya becak terbang? Itu maksud saya itu kan Tuhan suka-sukanya dia. Tadi kan pembenaran bilang kalau becak ban belakangnya kempes, dia mau buat apa saja bisa. Dia kasih terbang aja bisa becak. Kan itu bisa menghilang semua. Gimana ini? Suka-suka Tuhan. Bisa. Jadi menurut saudara Tuhan itu bisa menjadi setan. Setan yang buat. Yang buat setan. Ya, Anda mengatakan suka-suka Tuhan, bisa tidak kemudian Tuhan jadi setan? Tidak, maksudnya dia yang ciptakan setan. Nah itu bisa Dia kan yang ngomong menciptakan setan. tidak. Tuhan menciptakan kemudian setan. Nah sekarang Tuhan menciptakan Yesus, bisa nggak? Iya, makanya itu. Yesus kan sebagai dia perintahkan. Berarti Yesus ciptaan kan? Dia itu maha kuasanya dia, Bapak. Tapi mereka berarti semua dalam Tuhan bisa menciptakan Yesus, betul? dalam artian begini, Bapak. Saya tahu tujuan Bapak itu membilang Yesus lagi manusia. Iya, Anda mengatakan Tuhan tidak bisa jadi setan. Setan diciptakan Tuhan. Tuhan bisa nggak menciptakan Yesus? Tuhan bisa, apa saja dia lakukan bisa. Nah, berarti Tuhan juga bisa menciptakan Yesus. Jadi begini, ibaratnya Yesus itu dia bikin tidak apa saja. Jadi Yesus berarti bisa jadi setan dalam Tuhan. Berarti Tuhan juga bisa jadi setan. Tuhan bisa jadi setan? Tidak bisa. Ya bisa lah begitu. Anda jilat lagi, ludahnya dijilat lagi. Diciptakan oleh Tuhan. Nah, Tuhan bisa jadi manusia, Yesus. Tuhan itu dia bisa merubah dirinya jadi yang baik-baik. Begitu. Jadi Tuhan bisa jadi manusia Yesus. Bisa, dia bikin dirinya jadi yang penting tidak menjadi setan. Dia menjadi setan. Dia bisa jadi yang baik-baik. Jadi maksud mana yang masuk di akal Anda? Tuhan menciptakan bayi bernama Yesus atau Tuhan menjadi bayi? Mana yang masuk akal? Tuhan menciptakan bayi juga bisa. Tuhan menjadi bayi bisa. Dia apa saja dilakukan. Kalau dia jadi bayi setan? Tidak bisa jadi setan, Pak. Dia harus baik. Tadi katanya Anda mengatakan bisa jadi apa saja. Sekarang tidak jadi boleh setan. Jadi setan itu tidak bisa. Oke. Tuhan maksudnya. Kalau Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih baik lagi, bisa? Begini Bang Juma, Bang Juma begini.
Kan Tuhan itu kan dia beda dengan kita kan, beda dengan kita manusia biasa. Dia jadikan diri Tuhan jadi tidak bisa, jadi berapa bisa. Oke, Dia Tuhan bikin jadi dirinya berapa bisa. Tuhan Dia jadi semua manusia adalah menurut Tuhan jadi manusia menurut saudara bisa. Tuhan menjadi Tuhan yang lebih Tuhan bisa nggak? Maksudnya bagaimana itu? Tuhan menjadikan dirinya menjadi Tuhan yang lebih Tuhan lagi. Bisa nggak? Dia mau bikin apa saja bisa. Bahkan dia mau Berarti bikin Tuhan bisa, bisa. berarti Tuhan bisa membikin Tuhan menjadi lebih besar lagi dari dirinya, bisa? Aduh Bapak ini apa saja yang dia lakukan bisa. Berarti Tuhan bisa menjadi, berarti Tuhan itu, Bapak, bumi ini besarnya diciptakan. Oke, berarti Tuhan bisa menciptakan Tuhan-Tuhan yang lain. Ya, untuk bekerja kan dari dalam dirinya sendiri. Jadi Oke, berarti Tuhan itu bisa jadi banyak, 1000, 2000, 3000 bisa. ya, malaikat saja bisa dibikin. Oh, parah ini teman-teman. Ini pasien yang kayak gini ini tidak ada obatnya lagi kecuali mau. Ada yang bisa pesan keranda mayat? Ini sudah nggak bocor halus ini anak ini, udah nggak bisa ditambal. Tuhan menciptakan Tuhan lain. Tuhan menciptakan Tuhan lain. Yang diciptakan ini bisa nggak disebut Tuhan? Dari dalam dirinya. Iya. Tuhan yang diciptakan ini bisa nggak disebut Tuhan? Bisa. Tetapi dia ciptaan. Bang Juma, saya kasih perumpamaan lagi ini, ayam. Ayam ini kan dia menyerap dulu, dia bertelur, dia menyerap. Habis menyerap, dia telurnya akan menetas. Kalau tidak menetas, dia jadi Tuhan apa itu? Tuhan busuk. Enggak menetas dia jadi Tuhan busuk. Ini perumpamaan saya. Iya, perumpamaannya Tuhannya Anda busuk. Saya umpamakan juga Tuhan Anda itu menjadi telur yang tidak jadi menetas. Telur apa namanya tuh? Tuhan apa namanya? Tuhan Amporo. Ampor. Ini telurnya kan bagus semua, maka menetas. Iya, perumpamaan saya juga mengambil perumpamaan Anda. Tuhan Anda bertelur, oke, untuk menetaskan Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, Tuhan Anda yang berasal dari telur tidak menetas itu namanya Tuhan apa namanya tuh? Tuhan apa itu? Tuhan Amporo. Tidak seperti balas itu. Ya anak-anak muda. Ibaratkan seperti ayam itu, dia mengeram, dia punya meletas. Ini ayam. Gitu. Berarti Tuhan bisa identik dengan ayam. Dari dalamnya kan dia bertelur dari dalamnya. Berarti ayam. Tuhan bisa identik dengan ayam. Bukan begitu, itu perumpamaan, Pak. Sekarang kalau saudara, maaf saudara dengarkan. Kalau saudara mengatakan Tuhan bisa menjadi manusia, boleh tidak Tuhan menjadi kucing? Bisa. Dia kalau kucing bisa dia berubah. Dia orang. Ada tidak pengetahuan Anda? Orang bisa. Ada tidak pengetahuan Anda di dalam benak saudara nih? Kalau seandainya saja pemahaman Anda itu betul, apakah bisa jadi di antara seluruh kucing yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Tuhan Kristen yang menjelma jadi kucing? Bisa nggak itu terjadi? Kalau dia suka bisa, tapi kita kan tak tahu kucing yang mana di berubah-ubah. Nah, jadi salah satu di antara kucing yang ada di Nusantara ini, boleh saja itu adalah Tuhan Anda gitu. Begini, mungkin dia masuk di rumahnya Bang Juma dari kucing. Bang Juma kasih tulang. Bang Juma, oh ini orangnya baik. Iya, jadi dia masuk. Anda mengatakan Tuhan bisa jadi apa saja. Jadi kemungkinan saja ketika Anda mengatakan Tuhan Anda bisa seperti ayam bertelur, banyak ayamnya, banyak telurnya, banyak Tuhannya, dan Anda bisa mengatakan Tuhan Anda bisa jadi 1000, 2000, 3000. Apakah Anda mengakui bahwa Tuhan Anda hari ini ada yang dalam rupa ikan, ada dalam rupa kucing, ada dalam rupa ayam, dan seterusnya? Apakah Anda akui? Nggak ada. Kenapa Anda mengatakan nggak ada? Bapak salah mengerti. Apa alasannya Anda mengatakan nggak ada? Apa alasannya? Tidak ada. Jadi artinya begini. Iya, itu karena Anda membaca Bible.
Bagaimana kalau ada pengetahuan di antara para kucing juga? Yang tataran ilmunya hanya kucing yang tahu. Bahwa ternyata penciptanya, kan tuh kucing itu pasti ada yang menciptakan. Bahwa pencipta kucing berubah menjadi kucing di tengah-tengah kucing. Gimana tuh? Bisa nggak? Bisa nggak? Tuhan Anda berubah jadi kucing dan ada di antara para kucing. Bisa nggak? Tuhan ngapain jadi kucing? Ya kenapa kamu tanya? Suka-suka Tuhan katanya. Salah. Katanya temanmu suka-suka Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Maha kuasa katanya. Betul. Nah, sekarang karena dia maha kuasa, dia bisa merubah dirinya menjadi kucing. Betul? Iya, tapi kan kita tidak tahu kalau memang dia bisa bikin begitu. Tapi kan karena dia tadi dengan ilmu Anda kegagahan mengatakan Tuhan bisa jadi apa saja kan? Iya. Kucing butuh juru selamat sesuai dengan versi porsinya mereka sebagai kucing. Ayam butuh juru selamat sebagaimana habitatnya mereka sebagai ayam. Ikan tuing-tuing juga butuh juru selamat sebagaimana dia sebagai ikan. Begitu juga cumi, lumba-lumba, dan juga apa itu? Buntala, belama. Dia juga butuh juru selamat. Berarti kalau konsep Anda dipakai, maka pada kelompok kucing ada juga Tuhan Anda yang datang dalam rupa itu perumpamaan. Begitu. Itu kan konsep kamu. Itu konsep Tuhan. Tuhan datang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Artinya Tuhan datang menjadi kucing untuk menyelamatkan kucing. Betul? Kebesarannya itu. Itu kan konsep kalian. Tuhan datang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Tuhan datang jadi kufu-kufu untuk menyelamatkan. Saya mau nanya Bang Bima, saya mau nanya sama Bang Bima deh. Di sapi karena menyelamatkan sapi. Tuhan datang dalam rupa janda karena ingin menyelamatkan janda. Begitu. Itu konsep kalian tuh. Tuhan bisa jadi apa saja, suka-suka Tuhan. Bahkan Anda mengidentikan Tuhan seperti ayam menetas. Apa? Lanceng. Halo. Apa Ya, saudaraku saya lanceng? ini dari Karistang, tapi sudah Iya tahu. mualaf. Dari namanya ketahuan. Udah mualaf. Hah? Hah? Apa Bang? Saya dari Karistang udah mualaf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi Anda tidak mengimani lagi kucing jadi telur amporo, enggak? Bah, memalukan itu Bang Suma. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Jadi Anda tidak mengimani lagi Tuhan jadi roda beca, enggak? Wah, masa itu Nah, iya kalau kempes becanya bisa terbang. Nanti saya buat film Misteri Beca Terbang. Kita bikin film nanti, insya Allah. akal itu. Nah, gitu. Pantas aja Anda mualaf. Saya ini sudah sadar sekarang. Selalu nonton Bang Zuma, Bang Handi apa itu. Lagi pula saya sudah disadarkan Ibu Darni. Ibu Darni selalu bilang, Yesus itu akan datang pada akhir zaman. Katanya untuk mengadili. Tapi Ibu Darni itu tidak sadar Bang Zuma. Kalau yang akan diadili itu orang yang menjembah Yesus. Pintar saudaraku ini, Masya Allah. Pantaslah dia mualaf. Lagipun Yesus turun nanti hanya untuk mati Bang Zuma. Betul, dia datang untuk mati, betul. Iya. Tolong sadarkan itu Bang Zuma, oteng-oteng itu saudara-saudara saya yang bingung, tapi kalau sekarang Masya Allah. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Perumpamaan itu, Bang Zuma tidak mengerti itu perumpamaan. Perumpamaan Tuhan, udah dengan roda beca.
Udah bang. Itu artinya kan dia kan tadi saya kan bilang, Bang Bima kan bilang kalau ban belakang kempes itu becek. Jangan itu dia mah dia mau bikin terbang itu becek bisa. Udah bang. Bisa. Apa sih mau bikin bisa? Mau bikin itu becek jadi mobil apa, jadi mobil apa saja. Tanya lah. Ya, berarti Tuhan bisa jadi setan kan? Tidak bisa lah. Ya, kok giliran setan tidak bisa. Giliran beca bisa. Ciptakan setan. Dia kan menciptakan setan. Mungkin dia dulu waktu saya masih SD, kebetulan saya kan alumni SD Impres bertingkat Mato Angin 1 ya, dekat Pasar Senggol sana tuh di Makassar. Ada teman saya telat masuk sekolah. Oke? Sampai ternangis-nangis, kita sudah ada di dalam kelas. Tuh orang menangis dari halaman sekolah. Ternyata dia dipukul sama ibunya. Dia duduk di atas beca. Turun! Masuk sekolah! Tidak boleh tidak. Anaknya bertahan memegang di beca sampai beca itu diseret-seret sama ibunya. Rupa-rupanya kami keluar, guru-guru kami keluar. Teman saya itu bukannya dia nggak mau masuk kelas. Sudah terlanjur di sekolah. Maunya dia masuk di kelas. Tapi ternyata dia mencret di atas beca. Jadi menurut saudara, ketika Anda memperumpamakan Tuhan Anda seperti beca, orang yang menjadi penumpang beca, ada kentut dia di sana, ada yang mencret di situ, itu bisa. Tuhan Anda bisa digituin. Ada orang mencret di atasnya, bisa. Anda umpamakan beca gitu, bisa. Bahkan pernah ku tengok orang-orang yang cari penumpang tidur di situ, liurnya sampai seperti Pulau Kalimantan, dia punya liur di atas beca. Itu bisa rupanya Tuhan Anda digituin. Bisa. Tuhan Anda bisa digituin. Kalau Tuhan Anda bisa dikasih mencret, kenapa Anda mengatakan Tuhan Anda tidak bisa menjadi setan? Sedangkan Yesus Tuhan Anda dibopong oleh setan naik turun gunung. Ayo, beca nggak bisa ngapa-ngapain. Setan bung, dari sini sampai ke Amerika, satu kedip mata dia sudah ada di sana. Setan jauh lebih hebat daripada beca. Kau bisa mengumpamakan Tuhanmu jadi beca, tapi kau tidak mau mengumpamakan penguasa dunia itu sama seperti Tuhanmu. Sedangkan Yesus mengatakan iblis itu adalah penguasa dunia. Beca penguasa apa beca? Hei, beca penguasa apa? Beca penguasa apa? Beca. Iya, makanya saya katakan kalau kamu memperumpamakan Tuhanmu dengan beca adalah lebih masuk akal kalau kau umpamakan Tuhanmu dengan setan. Setan bisa berada di mana-mana. Setan itu gaib, setan punya kekuatan, setan bisa mempengaruhi orang, setan punya pengikut. Beca tidak ada pengikut, beca tidak bisa di mana-mana, beca hanya bisa dikencingin, dienceretin. Kamu ambil perumpamaan, ambillah perumpamaan setan. Kalau bisa Tuhan itu diperumpamakan dengan makhluk selain dirinya, maka umpamakanlah Tuhan Anda itu dengan setan. Setan, Yesus dibopong. Di mana-mana Yesus dibawa sama setan. Coba. Becak bisa nggak bawa Yesus? Bisa. Memang ada becak pada masa itu? Nggak ada. Yang ada cuman keledai. Kedelai atau keledai? Keledai. Jadi pada masa Yesus itu yang ada cuman kedelai yang bisa dikendarai kemana-mana. Nggak ada becak di situ. Iya, keledai. Oke lah, anggaplah itulah. Jadi kalau kamu ingin memperumpamakan Tuhanmu dengan makhluk, umpamakanlah dengan setan. Jangan kau umpamakan beca, lebih terhormat setan. Setan dari surga, Tuhanmu dari surga. Begitu Cak Ayu. Cak Ayu, saya laki-laki bukan perempuan. Nah itu pintar. Laki-laki disebut Cak Ayu nggak mau. Anak Maria kau sebut Tuhan, kau pikir dia mau? Penyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Gara-gara kau panggil Yesus Tuhan, Yesus tak mau. Kau kupanggil Cak Ayu, kau marah. Laki-laki dipanggil Cak Ayu. Ya Yesus kan manusia, kau panggil Tuhan. Marahlah dia. Memang diperintahkan untuk di dunia jadi Tuhan dulu. Di mana dalilnya dia diperintahkan jadi Tuhan? Di mana? Kan perintah dari Bapa itu. Mana dalilnya dia diperintah untuk menjadi Tuhan di bumi ini? Mana? Menjadi perantara. Tadi katanya Tuhan.
Dia diperintah ke bumi jadi Tuhan. Mana dalilnya? Kalau dia mau langsung Bang Juma, mau langsung lahir, mau jadi apa saya bisa, tapi ada kehendak Bapa yang di atas melalui Untuk apa dia memecahkan perawan dulu? Apa manfaatnya dia menjadi bayi kalau dia adalah Tuhan? Apa manfaatnya? Baik itu tujuan baik dulu. Saudara, apa tujuannya dia menjadi makhluk letoi kalau dia itu sendiri adalah Tuhan? Apa tujuannya dia jadi bayi? Untuk apa dia bayi? Untuk apa dia jadi bayi? Apa coba? Kalau Bang Juma merasa begini. Lu saya nggak mungkin saya mengimani Tuhan jadi bayi. Ente yang punya tugas itu. Untuk apa Tuhan Anda jadi bayi? Coba. Untuk apa Tuhan jadi bayi? Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Tidurlah anakku, esok hari kau akan disembah. Anakku yang adalah Tuhanku sendiri. Kalau kamu ke surga jangan biarkan ibumu dikubur. Bawalah ibumu besertamu ke surga. Sebagai balas budi aku telah membesarkanmu. Anaknya menjawab, ibuku yang adalah ciptaanku sendiri. Maafkanlah anakmu yang adalah Tuhanmu sendiri. Aku Tuhan tapi ibuku bukan Tuhan. Wahai dikau sepupu-sepupuku, Yakobus, Yudas dan juga Thomas, maafkan aku harus jadi Tuhan. Kamu hanya pakai predikat sepupunya Tuhan. Mananya itu gunanya akal? Apalah gunanya kau jadi manusia kalau otakmu dimatikan oleh agamamu? Agama menghantarkan manusia menjadi cerdas. Agama menghantarkan manusia menjadi manusia. Tapi kalau ada agama yang membuat kita menjadi blow on, dungu, and stupid bin kere, tinggalkan. Itu bukan dinul yang benar. Itu bukan agama yang benar. Kata Yesus, Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih benar dari Bani Israel, engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi kalau ada agama Tuhannya jadi bayi, Tuhannya dibunuh oleh manusia, malah Tuhannya identik dengan ayam bertelur, Tuhannya identik dengan becak terbang. Tinggalkan sebelum kematian menjemput Anda. Tinggalkan. Itu sudah tipu muslihat setan itu. Tuhan identik dengan becak bisa terbang. Itu sudah penipuan setan itu. Tuhan identik dengan apa lagi? Telur. Tuhan bisa jadi 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 7000. Tinggalkan. Itu sudah pasti ajaran yang dibalut oleh penyesatan setan. Mumpung roh masih dibungkus jasad, gunakan akal sehat. Mumpung kesempatan Anda mendapatkan rahmat hidup di tengah-tengah umat Islam, saatnya Anda belajar gratis. Hidup di satu wilayah yang mayoritas penduduknya Muslim adalah kesempatan besar untuk saudara Kristenku di Indonesia ini menjadi manusia. Jangan kalian begini terus. Berhentilah. Ya, ini nasihat. Anda mau ikuti silakan. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan dalam dinul Islam. Tapi paling tidak, saya hanya ingin mengatakan kepada saudara, Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna isallabtagau ila zil arsyil sabila. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di samping Allah sebagaimana yang orang-orang kafir katakan, maka niscaya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu akan mencari jalan menuju kepada Tuhan pemilik arsy. Pembuktiannya, Yesus menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Al-Quran tidak pernah keliru. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtagau ila zil arsyil sabila. Tuhan yang mereka sembah justru adalah makhluk-makhluk yang mencari jalan menuju kepada Tuhan yang sesungguhnya. Al-Quran surah Al-Isra ayat 42.
Yesus ketika datang di tengah Bani Israel, sujud, menyembah, berdoa, mengharap kepada siapa? Kepada ilah Rabbus samawati wal ardh. Datang kalian justru menyembah orang ini, sementara dia sibuk. Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu, aku Yesus senantiasa melaksanakan segala perintah yang diberikan Tuhan kepadaku. Yohanes 4 nomor 34. Makananku, kata Yesus, aktivitasku, rutinitas, ritualku adalah melakukan kehendak Bapakku yang ada di langit. Ayo, mau sampai kapan Anda kayak begini? Ya, ini Sedangkan Al-Quran, sabar. Sedangkan Al-Quranul Karim sendiri, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Ya ayuhan nas, wahai saudara-saudara Kristen, ini Rasulullahi ilai. Aku ini Muhammad, Nabi Muhammad adalah utusan pencipta langit dan bumi untuk kalian semua. Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, ya ayuhan nas, wahai orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, Katolik, Protestan, Advent, dan semua manusia. Ini sesungguhnya aku ini Rasulullah, utusan Allah ilaikum jami'a, untuk kalian semuanya. Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kisah Para Rasul 13:23. Yesus, Tuhan mengutus Yesus sebagai juru selamat bagi umat Israel. Yohanes 17 nomor 9. Yesus bersabda, aku berdoa bukan untuk Kristen, tetapi aku berdoa untuk Bani Israel. Yesus berpesan kepada pengikutnya, Matius 10 nomor 5 nomor 6, jangan ke bangsa lain, melainkan ke murid-muridku yang hilang dari umat Israel. Yesus berpesan, waspadalah wahai muridku kepada Yesus palsu yang datang mengaku Yesus dan berkata akulah Mesias. Dan dia, sang Yesus palsu, akan menyesatkan banyak orang. Ayo saudaraku, silakan. Kalau Anda ke gereja, mana perintahnya? Kalau kita umat Islam, perintahnya ke masjid ada. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Orang Yahudi ke mikdas, ke sinagoge, Baitul, dalilnya ada. Keluaran 31 nomor 12, 13, 14, kuduskan hari sabatku, jangan kau nodai, barang siapa yang menodai bunuh. Lantas kalian dari mana? Ini pesan dari saya. Anda buka sekarang juga, Kristen yang mendengarkan ini, saudara-saudaraku yang saya kasih, yang mendengarkan ini, baca Yesaya 52 nomor 1. Tidak boleh orang yang tidak bersunat masuk ke dalam Yerusalem. Tidak boleh. Kenapa orang-orang Yahudi tidak menganggap kalian? Karena memang kalian tidak boleh masuk ke kota mereka. Baca Yehezkiel 4 nomor 9. Orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam bait sucinya Bani Israel. Baca Wahyu 21 nomor 27. Orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam surga. Jadi jelas, orang Kristen tidak boleh masuk ke dalam bait suci, tidak boleh masuk ke dalam Yerusalem, tidak boleh masuk ke dalam surga. Kemana orang Kristen pergi? Baca Matius 7, nomor 22, nomor 23.
Matius 13 nomor 50. Jangan gengsi, sunat hati kalian. Jangan sombong akan kebenaran. Jangan sombong. Jangan sombong. Kalian ke gereja bukan perintah Yesus. Kalian menyembah Yesus bukan perintah Yesus. Kalian makan babi bukan perintah Yesus. Kalian menjadi Kristen sekalipun bukan perintah Yesus. Kenapa kalian gengsi untuk meninggalkan itu? Kenapa? Karena ada penguasa gelap. Ada penguasa gelap yang Yesus nubuatkan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 nomor 23 sampai nomor 26 yang akan menyesatkan banyak orang. Siapa dia? Dialah yang datang kepada Paulus. Kita berbicara data. Kita hidup di zaman modern, zaman digital, zaman internet. Ya, sekarang ini zaman internet ada mirip-miripnya sedikit aroma-aroma surga. Kita mau makan pisang, tinggal klik di HP, ting, beberapa menit kemudian datang pisangnya. Oke, kita mau makan durian, ting, beberapa menit datang duriannya. Mau minum jus, alpukat, jus apapun, tinggal klik, ting, datang kemudian apa? Jusnya yang kita minta. Kita ingin makan jambu monyet, baru bilang jambu monyet sudah ada depan rumah, depan kaca. Itu adalah Anda sendiri. Jadi, kalau sekarang zaman digital, semuanya bisa dipelajari, maka pelajari Yesus itu. Jangan ke gereja lagi karena hanya berdasar perintah orang tua kita. Mama, iya anakku, iya paman. Kita kemana, Ma? Kita ke gereja. Siapa yang perintahkan, Ma? Mama bingung. Pasti bingung mamanya. Mamanya juga berpikir, iya ya, siapa yang perintahkan kita ke gereja ya? Ada dalilnya enggak? Buka. Ternyata perintah ke gereja itu tak ada, Cak Kangkung. Coba. Siapa yang perintahkan ke gereja? Ada? Enggak ada perintahnya. Mama, iya paman, yang merintahkan kita menyembah anaknya Tante Maria siapa? Nanti kita tanya sama pendeta ya. Pendeta ditanya, marah, matanya merah, telinganya memanjang, giginya memanjang, liurnya kemudian menetes, lidahnya menjulur kemana-mana. Ucapan terakhir, kamu tidak ada Roh Kudus di dalam dirimu. Nah, itulah yang terjadi. Kenapa sekali-kali harta yang paling berharga di kepala kita ini, di dalam benak kita sebagai manusia, kodrat kita sebagai manusia itu nggak dipakai? Apa itu? Akal. Ketika kita kecil, orang tua menyajikan makanan, tak ada kita pilih. Dikasih roti, terima makan. Dikasih bubur, terima makan. Kita dikasih pakaian, bahkan yang laki-laki dikasih pakaian, anak perempuan pakai daster pun anak-anak kita pakai. Tak ada pilihan. Dikasih baju, dipakai. Celana warna ini dipakai. Celana warna itu dipakai. Semuanya ikut kepada orang tua. Dibaca ke gereja, ikut. Ikut ke sekolah kebaktian, ikut. Sekolah minggu, ikut. Apapun yang disuguhkan orang tua, ikut. Begitu kita dewasa, otak berkembang. Pemikiran berkembang. Wawasan berkembang. Kebutuhan jasad berkembang. Kebutuhan rohani pun berkembang. Tak ada lagi orang tua milih kasih kita makanan. Anakku, ini bubur, ini yang kau makan. Enggak, kita milih sendiri. Tak ada lagi orang tua memilih kita pakaian. Ini yang kamu harus pakai ya nak. Ini udah besar mama, ngapain dikasih-kasih pakaian? Enggak ada lagi. Kita milih sendiri. Tapi giliran tentang keselamatan, kenapa Anda tidak bisa memilih? Hah? Kenapa nggak bisa memilih? Karena ada kekuatan gelap yang telah mengkerangkeng jiwa pikiran saudara. Itulah yang disebut iblis. Tidak buka. Halo. Ya, halo. Kang. Halo. Bisa. Izin. Ya, sebentar, Bang Pro, sebentar. Saya sapa dulu. Sangyang, Sang Sudah Hyang. dari tadi. Iya, tidak apa. Ini kan tempatnya Muslim, Bang. Abang sabar. Pak Pendeta, Bapak Pendeta ya. Sangyang. Wow, keren. Selamat datang dan salam kenal dengan saya. Ya, saya Bang Suma. Bang Suma, pasti Bapak kenal. Silakan Anda tinggal di sini, kita berdiskusi baik-baik, biarkan para jemaat mendengarkan hasil materi diskusi kita. Begitu ya, Pak Pendeta?
Pak Pen, silakan Pak Pen. Kayaknya memang agak ganggu sedikit Bang apanya, karena dia ada bantu. Bukan Bang. Ada yang bantu dia untuk membilangkan apa perkataan. Oh, biar susun pendetanya di belakang, nggak apa-apa. Bagus. Semakin pendeta, semakin lulusan STT, bagi Bang Suma itu adalah santapan yang sangat nikmat. Silakan. Kalau jemaat-jemaat ini kan kayak Roh Kudus ini apanya ini? Penjaga gereja dia ini, tukang parkir di gereja. Nah, kalau pendeta baru kita main. Ayo, silakan Saudara Yaboy. Ya, shalom, selamat. Ya, Salmon, ya silakan. Saya terima kasih. Ini saya mau jelaskan saja. Siap. Tadi saya ada lempar, jadi sekarang saya mau bacakan dalilnya. Menurut siapa yang dilempar, Bang? Kepada tadi ada Bapak dengan Ibu, saya tidak sempat sampaikan. Sekarang saya ingin izin. Oh, kirain Bapak dilempar. Iya, lanjut. Ya, saya ingin sampaikan siapa Allah menurut Yesus. Yes. Ya. Oke, saya baca. Siap. Dalilnya. Saya pakai dalil ya. Iya. Iya, tadi dalil Bapak Allah itu gelar. Itu yang saya minta, Pak. Sabar, masa saya mau bicara sudah izin baik-baik kok. Ya, biar beliau ini separuh bule. Ya, lanjut Bang. Saya tanya, saya jawab sendiri. Ya, Saya silakan. tanya, saya jawab sendiri. Silakan. Dan Anda terguling sendiri. Silakan. Siapa Allah menurut Tuhan Yesus? Saya baca. Ya. Yohanes 4 ayat 24. Oke. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan kebenaran. Oke, tepuk tangan dulu. Itu kalau Bang Suma dengan saya diciptakan dari tanah. Iya. Sedangkan Allah sesembahan atau Tuhan penguasa itu adalah roh, bukan imateri. Dia ada bukan materi, tapi dia imaterial. Roh itu imaterial dan roh itu jumlahnya tidak terbatas. Dan roh punya kehendak. Sekarang saya baca, roh punya kehendak dan roh ini yang masuk di dalam rahim. Bukan roh. Ya. Roh itu yang masuk di dalam rahim Maria dan tinggal di dalam anak manusia yang keluar lahir. Itu yang jadi dasar kami. Roh itu yang masuk di dalam rahim Maria dan tinggal di dalam anak manusia yang namanya Yesus. Itu pertama. Dan itu yang saya percaya. Luar biasa ini. Iya. Ya, seperti Musa. Waktu terima lari dari Mesir. Dia tinggal di mertuanya, terus Tuhan nampakkan diri dalam bentuk api terbakar di semak belukar. Tapi di zaman ini kami orang kita percaya Tuhan tidak lagi hadir dalam bentuk kosmologis, tapi Tuhan hadir dalam diri anak manusia. Siap. Itu Tuhan hadir bukan lagi dalam bentuk kosmologi seperti di Musa. Musa hadir dalam bentuk tanda-tanda alam. Kalau orang tidak mengerti kosmologis, berarti saya terimakan tanda-tanda alam. Misalnya dengan tiang awan, itu Tuhan hadir dalam tiang awan. Terus di Musa di gunung, kilat sambar dengan itu Tuhan hadir, itu tanda-tanda kosmologis. Tapi di zaman akhir ini Tuhan hadir. Roh Kudus ini hadir dalam diri anak manusia Yesus Kristus. Itu. Terus sekarang saya baca kehendaknya. Roh itu. Roh itu yang kami sapa dia. Roh itu yang kami sapa dia Bapa dan kami sapa dia Tuhan. Itu saya percaya itu. Roh itu yang kami sapa dia Bapa. Bukan roh. Ya, roh. Ya, kalau bahasa Timur Tengah Semitik kan ruah. Itu ruah. Ya, itu bahasa Semitik. Kalau kita kembali ke terminologi ruah. Jadi itu roh. Kalau Melayu ya, saya tidak tahu Sanskerta, bahasa Sanskerta atau bahasa Melayu.
Jadi roh itu yang hadir, bukan lagi di dalam tian awan, bukan lagi di semak belukar, tapi di dalam Yesus. Dia hadir dalam diri Yesus. Dan saya bisa kasih dalilnya. Tapi sebentar ini saya kasih dalil kehendaknya. Ini kehendaknya, kehendak Bapa. Kalau tadi kita bicara kehendak, selain kehendak-kehendak ada berapa? Kehendaknya sekarang saya baca kehendak. Tadi sudah banyak kehendak yang dibaca. Sekarang baca kehendaknya. Setuju ayat 21. Matius 7 ayat 21. Kehendak Bapa itu apa? Kehendak Roh itu apa? Apa itu? Setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan. Ya, melainkan yang melakukan kehendak Bapa itu ya. Kehendak Roh itu kehendak, itu salah satu. Tunggu, ini salah baca. Iya. Sebelum ke situ boleh saya tanggapi, Pak? Silakan, saya cari. Oke. Sebelum saya bernarasi, saya ingin lihat di catatan dulu. Sebelum saya bernarasi, saya minta definisi roh itu apa menurut Bapak? Roh adalah Kamisnya Pak Pendeta. ya, coba definisi roh dulu supaya saya tahu. Roh itu apa sih kok Tuhan itu adalah roh? Coba roh adalah Yohanes 6 ayat 63. Apa? Yohanes 6 ayat 63. Apa itu? Injil Yohanes 6 ayat 63 tentang definisi roh. Iya. Yohanes 6 nomor, coba dibacakan Yohanes pasal 6 ayat 63. Oh, 63. Rohlah yang memberi hidup. Iya. Roh di sini roh huruf besar ya. Ada roh. Iya. Huruf besar itu adalah roh Allah sendiri. Roh huruf besar. Rohlah yang memberi hidup. Daging saya ini Pak. Daging sama sekali tidak berguna. Yang saya minta. Sabar. Daging perkataan yang kukatakan kepadamu. Ini kata Yesus ya. Adalah roh dan hidup. Jadi definisi roh. Kalau fungsi roh itu saya ngerti, Pak. Fungsi roh. Nanti saya bacakan fungsi roh. Kalau fungsi roh, nanti saya bacakan, Pak. Tidak usah sekarang. Kalau fungsi Pak, saya bergiliran kita. Kalau fungsi roh adalah menghidupkan, ya. Fungsi roh ada 3. Fungsi roh menghidupkan. Oke, itu fungsi. Jadi yang tadinya benda mati seperti mayat, jenazah, tubuh manusia. You tidak tahu. Definisi yang saya minta pengertian roh. Pengertian roh itu apa? Roh adalah ada itu. Nanti saya baca fungsinya. Itu fungsinya. Fungsinya lain. Saya ngerti kalau itu. Tidak. Kejadian 6 nomor 3. Saya ngerti itu fungsinya. Ayub 23 nomor 7. Ngerti saya, Pak. Yang saya tanya bukan fungsi. Yang saya tanya definisi roh, bukan fungsi roh. Oke? Ini Anda pendeta kan? Oh, jangan jelas. Nah, silakan jelaskan. Roh adalah, silakan. Tidak. Apa tidak? Kena setrum ya, Pak? Yohanes 6:63. Itu fungsi roh, Pak. Itu fungsi roh. Sabar. Biar. Itu fungsi roh. Saya ngerti fungsi roh menghidupkan, memberikan kemudian kekuatan di dalam diri manusia untuk hidup. Jangan ajarin saya kalau itu. Saya ngerti fungsi roh. Roh itu adalah sesuatu yang kemudian menjadi kehendak Tuhan dalam diri manusia atau diri makhluk. Nah, sekarang definisi rohnya itu apa, Pak? Pengertian roh itu apa? Kita masuk ke pengertian roh. Silakan. Sistematis. Sudah sekarang fungsi pengertian tadi sudah. Enggak, definisi dulu. Pengertian roh. Fungsinya sekarang. Pengertian dulu. Pengertian roh itu apa? Roh adalah
Tadi sudah Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 nomor 63 itu fungsi roh memberi hidup. Hah? Lalu apa fungsinya roh? Nanti saya bacakan. Dengar. Apa fungsi roh? Fungsi roh Baca Yohanes 4. Baca Yohanes 4 ayat 14. Oke. Fungsi roh ada di 3 fungsi. Ya. Fungsi tugas pokok dan fungsi roh ada di Yohanes 14. Baca. Ya, Oke. semua itu kukatakan Semua itu kukatakan kepadamu dan akan mengingatkan kamu 1 dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, sekarang pertanyaan saya, definisi roh itu apa? Baca terus. Loh, tadi perkataan Oh, saya belum kemana makna ini. Saya masih bertanya, roh itu apa? Roh adalah Definisi roh ayat 63. saudara. pernah belajar etimologi atau tidak? Pernah. Makanya itu yang saya tanya, saudara. Justru saya bertanya, roh itu apa? Roh adalah ayat 63. Dengar baik-baik. Jangan saudara, Yohanes 6 itu fungsinya. Fungsi roh dan roh itu beda. Jangan ajak saya, salah. Saya bertanya fungsi. Bukan, saya bertanya definisi roh. Ayo, silakan Pak. Semangat nipunya Pak. Semangat nipunya, silakan. Saya minta definisi. Dengar baik-baik. Pengertian roh. Roh adalah rohlah yang memberi hidup. Terus roh adalah daging sama sekali. Dengar dulu, dengar. Roh adalah kau potong-potong dengar dulu. Nanti kau tidak mengerti. Roh adalah bukan, dengar. Dengar dulu. Kok bukan? Salah itu. Roh adalah Jangan giring. Roh adalah Sabar, Pak. Orang yang daging sama sekali tidak berguna. itu fungsinya Cak Kangkung. Cak Ayu dan Cak Kangkung, saya tidak tanya fungsi roh. Yang saya tanya pengertian roh. Ya, dengar sekarang pengertian rohnya. Sekarang pengertian rohnya. Dengar sekarang pengertian rohnya. Marahi dulu Bang Juma. Abang dibilang Cak Kangkung. Marahi dulu. Dengar. Ya, silakan. Kepadamu adalah roh dan hidup. Bagian B-nya saya minta definisi pengertian Cak Kangkung. Jadi dengar. Kau jangan ngajar saya. Jangan ngajar saya. Kepadamu kau tidak dan hidup. Ini bagian B-nya kita mau jelaskan pengertian roh. Yang belakang jangan ngajar, yang belakang jangan ngajar. Silakan. Definisi roh, pengertian roh adalah bukan begitu. Terbalik-balik. Saya bertanya pengertian roh. Contoh. Saya mau pengertian Tuhan. Tuhan adalah esensi atau hakikat yang menciptakan. Itu Tuhan. Definisi Tuhan. Manusia adalah makhluk yang terdiri dari jasmani dan rohani. Itu manusia. Oke? Kambing adalah binatang yang masuk dalam kategori herbivora. Nah, yang saya tanya sekarang roh. Roh adalah titik-titik. Salah itu. Roh adalah barang-barang baik lagi. Jangan pandu. Ini firman catatan. Kita tidak pandu itu pemalsuan. Roh adalah tidak boleh pemalsuan. Jangan giring ya. Pemalsuan aja. Roh adalah tidak, bukan begitu. Stop. Saya baca. Roh adalah salah. Kau menggiring apa? Otak. Saya jawab. Saya jawab saja. Roh adalah stop. Dengar ya. Yohanes 6 63. Dengar. Roh adalah bagian B, dengar. Roh tidak bisa lihat dengan kasat mata. Roh itu adalah zat begitu.
Saya minta definisi. Perkataan yang gua katakan yang tidak Masa roh adalah perkataan? Roh adalah perkataan, bukan. Roh adalah dengar dulu sudah. roh adalah lihat. Kau hadapi potong-potong itu. Kau hadapi orang. saya belum menemukan jawaban dari saudara ini. Roh adalah Dan kamu jelaskan. Jangan banyak silakan. terus. Roh adalah Ngerti? Ini saya baca menurut dalil, jangan putar balik dalil. roh adalah Jangan putar balik dalil, saya mau bacakan. Kau dengar dulu. roh adalah Otak, stop. roh adalah Jangan saya bacakan dalilnya, saya bacakan dalilnya, saya tidak ikut Anda. Gua katakan kepadamu. Perkataan Adalah roh. otak gini. Perkataan yang gua katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perkataan saya minta penjelasan tentang roh. adalah Roh dan hidup. perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Itu definisinya. Itulah yang saya tanya, roh itu apa, Cak Kangkung? Roh, saya balik. Ya sekarang saya balik. Saya balik dari catatan kitab suci, dalilnya saya balik. Roh adalah perkataan-perkataan Yesus yang memberi hidup. Kok roh adalah perkataan? Dasar bahlul. Kau tidak tahu, kau tidak mengerti. Kau Roh adalah perkataan. Saya sudah ikuti ajaranmu sesat. Ajaran Subeda. sesat. Subeda, saya tanya roh Belajar itu di mana? apa? Kau belajar. Saya tanya roh itu apa? Oh, perkataan-perkataan Yesus. Di mana kau dapatkan ilmu roh itu adalah perkataan? Di mana? Sekarang you bicara bernapas itu apa? Sekarang saya mau tanya. You Bernapas itu apa? Yang Tuhan. Yang saya tanya. Saya tanya. Apa? Adam itu apa? Adam itu manusia. Ya, yang dia hembuskan itu apa? Itu napas. Napas. Dan kata-kata. Napas. Nah, sekarang yang saya tanya, hembuskan. berarti roh itu adalah makhluk, gitu. Adam. Otak. Berarti roh itu adalah Adam. Otak. Pakai otak. Loh, saya tanya roh kenapa lari ke Adam, Cak Kangkung? Itu kamu. Saya mau jelaskan. Ya udah, silakan jelaskan. Roh adalah You punya napas dengan you punya kata-kata itu adalah roh. berarti roh itu ciptaan. Apa? Berarti roh itu ciptaan. You diciptakan dengan roh. Kalau tidak ada roh, you punya daging tidak ada roh. Anda tadi saya tanya kan, roh itu apa? Sudah dijelaskan di ayatnya, jelas kok putar. Mana ada roh adalah? Loh. Ini mana? Anda kan penyembah roh. Nah, sekarang giliran saya menjelaskan kepada saudara. Oke? Emosi dia. Emosi kalau kita yang menjelaskan. Sekarang saya yang menjelaskan kepada saudara. Roh ini akar katanya berasal dari bahasa Arab. Jadi roh adalah ciptaan Tuhan yang berupa unsur non fisik. Itu roh. Tadi saya bilang itu roh. Roh adalah makhluk ciptaan Tuhan yang berupa non fisik atau non materi yang ada pada diri makhluk. Apa buktinya? Apa buktinya? Saya kasih dalil. Kejadian, dengar. Kejadian 6 nomor 3. Saya bacakan kepada saudara. Ayat bentar. Di mana ayat Qur'annya roh ciptaan? Dengar. Dikatakan bahwasanya dengar dulu. Kejadian 6 nomor 3, rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Ini roh Tuhan yang tinggal di dalam diri kita. Coba Anda lihat di Zakaria 12 nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 1. Anda baca.
Zakaria 12 nomor 1. Apa bacanya? Inilah firman Tuhan tentang Israel yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Jangan padam-padam, maaf. Oke ya. Ini. Jadi kalau tadi ada manusia stupid, muncul mana ayatnya dalam Al-Quran roh diciptakan? Allah khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Terjawab? Otak. Jadi apa itu roh? Roh adalah makhluk. Dengar. Roh adalah makhluk ciptaan Tuhan berupa non fisik atau non materi. Penyembah roh adalah penyembah makhluk. Penyembah makhluk adalah pengikut setan. Pengikut setan tempatnya di neraka. Pantaslah kemudian Kristen di dalam Matius 7:22 sampai 23 diusir Yesus karena ternyata Kristen penyembah makhluk roh. Roh itu adalah bisa sebagai setan. Di mana dalilnya roh itu setan? Di mana dalilnya roh adalah setan? Baca Matius 4 number 1 number 2. Baca. Saya bacakan. Kalau Anda tidak percaya bahwa roh itu adalah setan, saya bacakan kepada saudara biar saudara bisa waras, jangan gila permanen. Maka Yesus dibawa roh ke padang gurun untuk dicobai siapa? Itu siapa? Iblis. Tidak mengerti. Siapa? Iblis. Berarti roh sama dengan Iblis. Iblis. Dalilnya mana? Matius 4 nomor 4 nomor 1. Roh adalah iblis. Di mana dalilnya murid-murid Yesus? Di mana dalilnya murid-murid Yesus mengatakan Yesus itu adalah iblis dan roh? Di mana? Ada tidak kemudian murid Yesus mengira Yesus itu iblis? Ada enggak? Ada enggak? Ada. Mau dalil? Lukas 24 nomor 37. Dan mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat roh. Jadi roh itu adalah hantu alias setan. Jangan di mute, biarkan dia colok. Apa? Jangan di mute. Kan lucu kalau dia ngomong lucu, bisa tertawa. Nah, tengoklah. Dia tidak sistematis, tidak objektif, tidak logis. Pikirannya kacau. Iya biar nggak apa, biarin aja. Penjelasannya tidak logis, pindah-pindah, tidak sistematis. Orang Kristen dengar ya, ini penyesat. Kan lucu kan? Ikuti dia penyesat. Coba saya berbicara dulu. Kan lucu kan? Semua ini penyesat. Orang Kristen. Matius 4 Yesus murid-muridnya kaget dan ketakutan sebab mengira Yesus itu adalah roh alias hantu. Matius 4 nomor 1 roh itu adalah iblis. Penyesat jangan pindah, sistematis, penyesat jangan pindah. Biarin. Stroke nanti ini orang emosi. Dalil Matius 4 nomor 1. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Orang Kristen dengar penyesat, dia loncat-loncat. Roh yang membawa Yesus ke padang gurun ini siapa? Dengar penyesat, orang Kristen dengar penyesat. Semua penyesat, jangan muat. Membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai ini siapa? Nabi palsu. Semua penyesat nabi palsu. Saya ulang lagi. Dia tidak Saya ulang lagi Pak Pendeta.
Pak Pendeta yang saya hormati, Dia kacaukan ajaran Pak Pendeta yang saya hormati, dengarkan Matius 4 nomor 1. Roh yang membawa Yesus kepada gurun untuk dicobai itu siapa? Tidak sistematis, tidak Iblis. Berarti roh sama dengan tidak penyesat, cuma penyesat jangan ikut. roh sama dengan Dia tidak sistematis. Pantas Yesus berkata di dalam beberapa tempat-tempat, iblis yang menjadi Tuhan. Duma penyesat, jangan ikut, jangan menolak. Bang Juma. Juma ini dulu roh. Penyesat. Ini pendetamu. Pendetamu ini. Nah ini. Akun penyesat. Nih. Orang Papua semua dengar. Orang Papua yang ada di Papua dengar. Saya dan orang Saya Papua baca semua dalil, dengar. Cuma penyesat. Pidatonya Pendeta, saya baca dalil. Saya baca dalil. Matius 4 nomor 1, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Pertanyaan saya, roh yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai ini siapa? Semua dengar. Iblis paman. Ah, tuh pintar. Juma kenapa tahu semua isi Bible? Cuma penyesat. Kenapa Bang Juma tahu? Bang Juma mau Orang Kristen di Papua dengar semua. Cuma penyesat. Semua dengar. Cuma penyesat. Papua. Jalan udah kita aja mualaf ke orang Papua, dia nggak terlalu rame. Kapolda aja orang Papua Orang Papua kompak, cuma penyesat. Biarin aja Bang. Mantan Kapolda orang Papua mualaf karena beliau menggunakan akal sehat, Bu. Penyesat. tahu semua ya Bang Juma tahu. Saya ambil dengan pidatonya Bang Juma ini sebenarnya. Cuma penyesat. Nah, itu pengakuan dari saudara Roh Kudus tuh. Dengar tuh. Pengakuan dari saudara Roh Kudus tuh dengar. Dia tidak rasional. Oh, tidak rasional. Saya baca dalil, saudara. Matius 4 nomor 1. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Yang tidak ada hubungannya dengan sistematika. Nah, pertanyaan saya, roh yang mencobai Yesus ini siapa? Stop, tidak lari ke situ, stop, belum selesai. Kayaknya lain lagi. Lari ke sana kemari. Enggak, saya tanya, roh yang mencobai Yesus di padang gurun itu siapa? Biarkan dulu. Beda dengan konteks. Ini dulu dia beribu. Penyesat. Doma penyesat. Doma penyesat. Saya turun penyesat. Tua ini. Saya turun penyesat. Saya mau tanya dia. Orang Kristen semua dengar, saya bicara, ini penyesat. Dia tidak rasional, tidak sistematis. Saudara, yang memanggil Yesus Tidak Tuhan rasional. itu dikatakan Tidak oleh rasional. Yesus, "Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, kalian penista." Tidak. 2 Yohanes 1 nomor 7, Anda punya mulut penyesat kotor. itu bukankah dia yang You pergi ke penyesat seluruh dan dunia Anda yang punya- tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti Anda penyesat. Kutanya dulu saudara, Yesus Penyesat. itu manusia atau bukan manusia? Penyesat. Tadi sudah dijelaskan. Awas sirinya jatuh. Mau jadi mu'alaf. Cak Ayu, awas sirinya jatuh. Siri, ingat sirinya jatuh nanti. Kalau mau jadi mu'alaf. Awas siri yang masih di mulut, Tadi sudah dijelaskan. jangan sampai jatuh. Tadi sudah dijelaskan. Baru ke sana kemari. Matius 4 nomor 1 saya tanya, roh yang datang mencoba Yesus di padang gurun itu apa? Tuhan atau setan? Penyesat. Saya belum Ini Matius 4 nomor 1. Dan Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Pertanyaan saya, roh yang mencobai Yesus di padang gurun itu apa? Roh iblis. Jawab, jangan kita yang jawab. Kamu semua penyesat. Saya tanya Bang, ini di dalam Bible loh, di dalam Bible. Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Pertanyaan saya, roh yang di situ itu apa? Bang, roh yang membawa Yesus ke padang gurun itu apa? Itu kita belum selesai. Penyesat katanya, roh penyesat. Ya, bagus.
Penyesat. Doa kunci penyesat. Orang Kristen di Papua dan di mana-mana di seluruh Indonesia dengar ini penyesat, jangan ikut. Seluruh Indonesia dengar ini penyesat. Dia tidak rasional. Nggak dengar. Tidak sistematis. Dengar. Pindah-pindah dengar. Saya dari tadi tidak terurut. Pak Pendeta kalau mau jadi murid saya gratis, Pak. Pak, Tidak ada yang mau terurut. jadi murid saya Tidak. gratis. Ya, saya pikir akal sehat juga tadi. Ada benarnya Nanti juga sedikit. nanti lah, saya sedikit datang ke saya Papua, paham. kita ketemu ya, Pak Pendeta Yaboi. Penyesat. Saya sudah ikuti. You punya mulut kotor. Suka menghina kita. Kamu yang mengatakan saya penyesat, kamu pula yang mengatakan mulut saya kotor. Kau punya video saya sudah kumpul semua. Terus Ternyata pendukungnya Wanila ini. Simpulkan you hanya menghina orang Kristen, menghina Yesus dan sebagainya. loh, Anda yang menghina diri Anda mengatakan Anda menyembah roh. Dan ternyata roh itu menurut Bible adalah iblis. Anda yang sedang mengatakan Kristen menyembah iblis. Kok jadi saya, Cak Ayu? Anda mengatakan Anda menyembah roh. Dan Bible mengatakan roh itu adalah iblis. Habis itu Anda mengatakan saya menghina. Mana yang betul? Stop. Cak Ayu, mana yang betul? Semua orang Kristen dengar, yang sekarang nonton dengar ya, ini penyesat. Nggak dengar. Nggak dengar. Dengar. Nggak dengar. Nggak dengar. Iblisnya meradang ini, iblisnya meradang. Iblisnya takut kehilangan pengikut ini. Saudara, saya tidak berbicara dalam skala pribadi saya. Saya berbicara dalam rangka penyelamatan. Yesus mengatakan Tuhan itu tidak bisa didengar, suaranya tidak bisa kemudian didengar. Apa? Dia tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa didengar. Oke. Bahkan Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun, kata Yesus. Mana dalilnya? Yohanes 7 nomor 28-29. Itu kata Yesus. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Kau mengenal aku, tapi kau tidak mengenal Tuhan. Itu saudara. Sementara Anda mengatakan Tuhan Anda adalah roh. Matius 4 nomor 1, iblis adalah roh. Kalau Anda tidak percaya iblis itu adalah roh, saya tanya, apakah Anda pernah membaca Wahyu 5 nomor 6? Inilah roh Tuhan. Roh bertanduk 7 bermata 7. Kutanya dulu sama saudara. Betulkah Tuhan pencipta langit dan bumi itu bertanduk 7 bermata 7? Kutanya dulu.